Oke. Kelihatan, Pak. Ya, pekerjaan dan tanggung jawab pribadi. Ini hal yang menarik, materi yang menarik untuk kita bisa bahas sama-sama siang hari ini. Ada berbagai macam profesi dalam kehidupan kita, baik dari petani di pedesaan maupun ibu rumah tangga, eksekutif di kantor, juga pelajar, mahasiswa, hamba Tuhan, guru, ada banyaklah berbagai macam profesi di dalam dunia ini. Lalu sejak kecil kita sering tuh dengar manusia tuh harus kerja, mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya. Saya pisah nih antara kebutuhan dan keinginan. Jadi dari kecil juga kita selalu ditanamkan hanya melihat dari satu sisi saja. Sisi yang kelihatan oleh mata. Memenuhi kebutuhan dan keinginan hidup. Akhirnya orang akan terus bekerja dan orientasi hanya untuk memenuhi kebutuhannya, memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga keinginannya. Artinya memuaskan dirinya begitu. Kita akan coba bahas lebih lanjut, telaah lebih lanjut. Ternyata bekerja itu adalah bagian dari sifat Allah. Bukan untuk memenuhi kebutuhan hidup Allah, bukan untuk memenuhi keinginannya saja, tapi memang dari awal itu merupakan sifat yang ilahi, sifat yang mulia dari Allah, yaitu bekerja. Kalau kita baca dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 28, bekerja adalah hal yang mulia yang dikerjakan Allah sejak awal hingga kini. Hingga kini loh, bukan hanya dulu saja, tapi sampai dengan sekarang. Apa sih yang sudah dilakukan Allah? Pertama, dia mencipta. Dia mencipta dengan firman-Nya. Dia membuat segala sesuatunya itu baik. Belum ada kontaminasi dosa. Jadi, proses penciptaan itu adalah merupakan kerja dari Allah. Lalu, setelah diciptakan, dia memberi kehidupan. Agar semuanya bertumbuh, berkembang dengan baik, maka melalui rohnya, melalui firman-Nya Allah mencipta, melalui rohnya dia memberi kehidupan. Setelah semua berjalan, ada kehidupan, lalu Allah mengatur segala sesuatunya. Supaya semuanya berjalan dengan tertib, berjalan dengan baik, semua ada aturannya. Enggak liar, enggak sembarangan begitu ya. Jadi ada ketertiban, ada aturan yang hukum-hukum yang harus dilakukan, harus diterapkan begitu. Lalu yang keempat, memelihara dan merawat. Nah, setelah itu manusia diberi otoritas oleh Allah untuk memelihara dan merawatnya. Kenapa begitu? Karena manusia adalah ciptaan yang segambar dan serupa dengan Allah. Jadi sifat-sifat Allah itu juga diberikan kepada manusia karena manusia diciptakan segambar dan serupa Allah. Manusia diberikan Allah segambar dan serupa Allah karena manusia punya hati, punya pikiran, juga punya namanya kehendak yang bebas. Tetapi semuanya itu tidak lepas dari 4 koridor ini. Ada aturannya, enggak liar begitu ya. Manusia diberi kuasa oleh Allah untuk memelihara ciptaannya. Apa yang sudah diciptakan supaya bisa berjalan bertumbuh dengan baik. Artinya di situ adalah ada tanggung jawab yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Diberi kuasa dan diberi tanggung jawab. Saat manusia belum jatuh dalam dosa, apa yang dilakukan adalah dia melakukan seluruh kehendak Allah. Sekalipun ada kebebasan, kehendak bebas, tapi manusia waktu itu masih hidup seturut dengan kehendak Allah. Artinya ada kesinkronan antara isi hati dan keinginan Allah, keinginan hati Bapa dan manusia, Adam dan Hawa pada waktu itu.
Sampai pada suatu saat akhirnya manusia memberontak, tidak mengikuti kehendak Allah lagi. Manusia jatuh dalam dosa. Di dalam Yohanes 5 ayat 17 dikatakan, Tuhan Yesus berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Kalau penciptanya itu bekerja, sang pencipta, alam semesta bekerja, mestinya kita sebagai manusia ciptaan itu juga bekerja juga. Zaman saya kecil, saya berandai-andai nih, nanti kalau kita di surga tuh ngapain ya? Oh, leyeh-leyeh, tiduran-tiduran santai-santai begitu. Wah, kan surga enak, ya nyaman gitu. Nyanyi-nyanyi, memuji Tuhan. Ternyata ketika manusia belum jatuh dalam dosa, bekerja sudah ada. Karena Allah juga bekerja. Jadi gambaran waktu saya kecil ternyata itu sebenarnya nggak pas gitu ya. Ya, ada memuji Tuhan di sana. Tapi ada bekerja juga. Karena kita hidup akan di Firdaus, ditempatkan di Firdaus yang harus dikelola gitu. Memang beda ya kondisinya nanti dan sekarang, tapi ada namanya proses bekerja juga. Karena bekerja adalah sifat dari Allah. Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Kan kalau Tuhan Yesus bekerja, dia kalau boleh dibilang adalah, kalau dilihat dari ayat 9, pasal 9 dan ayat yang keempat bilang ya, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Jadi pekerjaan makananku adalah melakukan pekerjaannya, menyelesaikan apa yang dikehendakinya. Demikian kita juga begitu. Di dunia ini sebetulnya adalah bukan hanya bekerja demi untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup kita, dan juga keinginan kita, kan ada kebutuhan dan keinginan, tapi sebenarnya kita sedang dalam rancangan Allah untuk melakukan kehendaknya. Manusianya sudah jatuh dalam dosa, sebenarnya rusak begitu ya, ditebus oleh Tuhan Yesus, ingin dikembalikan kodratnya menjadi seperti ciptaan awal, yaitu melakukan kehendak Bapa, sama seperti Tuhan Yesus melakukan kehendak Bapanya. Kejadian 3 ayat 17-19, akibat dosa, hasil tanah jauh berkurang produktivitasnya. Manusia diperintahkan untuk bekerja. Bekerja telah menjadi cara hidup di bumi sejak Adam dan Hawa meninggalkan Taman Eden. Tuhan berfirman pada Adam, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Jadi, berarti bekerja itu ada setelah manusia jatuh dalam dosa? Enggak. Sebelum jatuh dalam dosa, manusia juga sudah bekerja. Sama seperti Allah juga bekerja. Bedanya adalah media, objek yang tempat dia bekerja, itu sudah terkutuk karena dosa. Sehingga menghasilkan hasilnya tidak seperti sebelum manusia jatuh dalam dosa. Lebih sulit, harus diolah, hasilnya juga bisa tidak menentu, kesuburannya mungkin kurang, itu karena akibat dosa, bumi yang tercemar. Jadi bukan bekerjanya yang baru ada, tetapi hasil tanahnya, hasil garapannya yang berkurang karena dosa. Proses bekerja tetap. Begitu ya. Berikutnya, nah kita masuk ke dalam skupnya paling kecil, yaitu keluarga, tanggung jawab keluarga. Setiap anggota keluarga memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Nah, orang tua itu bekerja sama untuk memenuhi kesejahteraan jasmani, rohani, emosi keluarga mereka. Umumnya adalah seorang ayah, seorang suami, dia mencari nafkah buat keluarganya. Tetapi di era modern, istri juga bisa bekerja juga, gitu ya. Bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan jasmani saja, makan, minum, rumah, tapi rohani juga. Emosi keluarga mereka, anak-anak. Keluarganya sejahtera, keluarga yang bahagia adalah buah dari sebuah perjuangan panjang.
ada harga yang harus dibayar. Untuk makan, ya kondisi begini, orang harus bekerja. Di dunia ini orang harus bekerja. Tetapi ada juga pekerjaan rohani. Bagaimana bisa merawat kehidupan rohani anggota keluarga. Hubungan suami dan istri. Hubungan orang tua dengan anak. Mendidik anak. Bagaimana proses interaksi antara anggota keluarga agar semuanya secara rohani, jasmani, dan rohani bertumbuh bersama dengan baik. Dulu saya berpikir bahwa kewajiban adalah tugas orang tua untuk mendidik anak-anaknya. Ternyata setelah saya punya anak, saya menyadari bahwa anak diberikan Tuhan untuk mendidik orang tuanya juga ternyata. Bagaimana kalau kerjanya di kantoran itu kan gampang ya. Kalau kita jadi pimpinan nggak cocok, tinggal cut begitu ya. Tapi kalau kita punya anak nggak bisa begitu. Anak yang nggak nurut nggak bisa kita cut. Kamu bukan anak saya lagi, nggak bisa begitu kan. Ternyata melalui anak, orang tua dididik namanya kesabaran. Namanya pengharapan. Namanya ketegasan, namanya keadilan. Setelah saya punya anak, saya bisa melihat, oh begini ya rasanya hati seorang orang tua gitu. Kalau lihat anaknya begini begitu, saya bisa membayangkan gimana ya hati Bapa di sorga ya melihat kelakuan saya kalau begini begitu gitu. Saya bisa menyelami gitu. Kebebasan, kehendak bebas yang dimiliki oleh anak itu nggak bisa kita cabut. Ada hal-hal ternyata di dalam dunia ini yang nggak bisa diselesaikan dengan uang. Nggak bisa diselesaikan dengan kekuasaan. Tapi harus dengan kasih dan kesabaran. Tuhan kasih itu lewat anak-anak. Waktu kecil, saya bilang, apa sih orang tua saya ngajarin batasin saya semua, batasin banyak, kasih batasan lah. Setelah saya dewasa, saya baru tahu kenapa orang tua saya begitu. Prosesnya itu bekerja, mendidik anak, jangan pikir ibu rumah tangga yang di rumah itu nggak kerja. Ada banyak orang, wah kamu kan di rumah aja nggak kerja. Nah coba deh tuh gantiin, jadi ibu rumah tangga. Emangnya gampang gitu loh. Jadi dengan kita bisa belajar untuk bisa mengerti posisi orang lain, kita akan lebih bisa empati gitu ya. Mereka hendaknya jangan pernah mengharapkan siapapun untuk mengambil alih tanggung jawab ini bagi mereka. Jadi ya kalau didik anak ya jangan semata-mata diserahkan pada guru. Tugas pertama adalah orang tua bekerja untuk mendidik anak-anaknya. Itu juga sebuah pekerjaan. Tetapi jika ada seorang tidak memelihara sanak saudaranya apabila sisi rumahnya, orang itu menjadi murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Banyak kejadian begini. Jadi mendidik memenuhi kewajiban, kebutuhan fisik, rohani, itu adalah sebuah pekerjaan. Itu adalah sebuah pengutusan yang diberikan Tuhan kepada kita. Sekaligus juga mengubahkan kita menjadi pribadi seperti yang apa Tuhan mau. Nah, anak-anak hendaknya melakukan bagian mereka dalam pekerjaan keluarga. Adalah penting bagi anak-anak untuk memiliki tugas-tugas kerja yang sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi mulai dari kecil mulai dikasih tanggung jawab begitu ya. Ya, sesuai dengan kemampuannya. Pasti ada penolakan, tapi itu adalah bagian dari didikan. Karena kecenderungan manusia kan mencari aman, mencari kenyamanan gitu. Nggak mau dibatasi. Padahal kita ini manusia diciptakan Allah dengan kehendak bebas, tetapi terbatas. Bukan tanpa batas. Ada batas-batasnya. Ada yang harus dipertanggungjawabkan. Kalau tanpa batas, itu nggak ada lagi yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena tanpa batas, semaunya sendiri. Tuhan sendiri juga mengikuti hukum-hukumnya loh, aturan-aturan yang dibuat sendiri. Nah, kita
makhluk ciptaan juga harus ikut itu. Dalam menjalani kehidupan ini tidak selalu mulus ternyata. Walaupun ada janji-janji di dalam Alkitab, gitu ya, kita suka klaim-klaim, ternyata kadang-kadang jalannya itu nggak mulus. Tetapi akhirnya saya menjumpai bahwa ternyata jalan yang tidak mulus itu, permasalahan-permasalahan dalam kehidupan kita, itu merupakan cara Tuhan untuk memelihara kita. Tahunya belakangan. Waktu jalaninnya nggak enak. Tapi itu cara Tuhan untuk menjaga kita. Mendidik kita. Membentuk kita untuk menjadi seperti pribadi yang Dia mau. Roma 8 ayat 28 ini selalu jadi pegangan saya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, mengasihi Allah. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Berarti ada orang-orang yang hidupnya berjalan tidak sesuai dengan rencana Allah. Berontak. Tetapi kalau kita ngikutin maunya rencananya Allah, apakah selalu mulus? Enggak juga. Ada masalah-masalah yang muncul. Tetapi bukan soal masalahnya yang muncul, bagaimana kita meresponi masalah itu. Apakah kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah kita melihatnya dari kacamatanya Allah? Atau hanya melihat dari kacamata manusia? Semua ini permasalahan dalam kehidupan baik. Permasalahan dalam kehidupan itu baik untuk pembentukan manusia rohani yang dewasa. Tujuan akhirnya adalah kita bisa segambar dan serupa Allah lagi. Pikiran kita, kehendak kita, tingkah laku kita, itu sinkron dengan apa yang Bapa inginkan. Maksudnya, ya seperti Tuhan Yesus itu. Memiliki semuanya, ditanggalkan semuanya demi melakukan apa yang menjadi kehendak Bapanya. Bahkan, sampai harus mati di atas kayu salib. Terhina. Dia ambil itu. Oke, motivasi dalam bekerja. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan dan jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Tidak semua kita bisa memilih pekerjaan yang kita inginkan. Sebagian dari kita bekerja untuk waktu yang panjang, untuk kebutuhan yang mendasar. Adalah sulit untuk menikmati pekerjaan semacam itu. Jadi mungkin nggak kita suka begitu ya. Tetapi orang yang paling bahagia itu telah belajar untuk menikmati pekerjaan mereka. Apapun yang dilakukan. Kita dapat saling membantu dalam pekerjaan kita. Beban yang paling berat dapat menjadi ringan ketika seorang ikut berbagi. Mungkin banyak di antara kita yang balik lagi tuh masih di yang pertama. Bekerja untuk mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan dan keinginan kita. Jadi orientasinya adalah masih self-centris. Aku, semua dilakukan untuk aku. Supaya aku senang, supaya aku happy-happy gitu ya. Lupa bahwa ternyata Tuhan bekerja dalam segala sesuatu yang untuk memuliakan Dia. Karena sifat kita yang self-centris, akhirnya sering kita dapatkan, kita lakukan adalah kita mengeluh dengan kondisi atau pekerjaan yang sedang kita jalani. Kita tidak menyadari bahwa setiap proses dalam kehidupan kita, pekerjaan kita, apapun profesinya, itu merupakan sarana media di mana Tuhan sedang membentuk kita. Sedang membentuk manusia rohani kita untuk terus diubahkan, untuk terus disempurnakan, memenuhi standar yang Dia tetapkan bagi kita. Selama orientasi hidup kita, pekerjaan kita masih orientasi hanya
pada diri sendiri, maka Anda akan nggak pernah puas. Kita nggak akan pernah puas. Yang ada adalah keluhan. Sulit untuk mengeluh, sulit untuk bersyukur. Jadi selalu kadang-kadang iri sama orang lain. Dia enak banget ya, aku gitu. Kita masuk lebih lanjut lagi. Nah, Allah membenci kemalasan manusia, dan manusia itu selalu punya alasan gitu ya. Amsal 19:15, kemalasan mendatangkan tidur nyenyak dan orang yang lamban akan menderita lapar. Si pemalas dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan bekerja. Amsal banyak banget nih. Ayat 26, si pemalas menganggap dirinya lebih bijak daripada 7 orang yang menjawab dengan bijaksana. Biasanya begitu ya. Pinter ngomong, kasih komentar banyak, tapi suruh jalanin nggak bisa. Dan merasa tahu semuanya. Saya menjumpai akhirnya orang yang bijak terbentuk oleh proses kehidupan, dia akan semakin berhati-hati memberikan komentar. Andai kata dia menilai, itu untuk dirinya sendiri, bukan buat orang lain, apalagi menghakimi. Semakin bijaksana seseorang, dia akan semakin pandai menjaga mulutnya. Apa yang dilakukan adalah dia melakukannya. Amsal 22 ayat 13. Si pemalas berkata, ada singa di luar, aku akan dibunuh di tengah jalan. Ini cari alasan. Selalu ada alasan untuk pembenaran diri. Amsal 20 ayat 4, pada musim dingin si pemalas tidak membajak. Kan lagi musim dingin, bos. Susah lah ini gitu. Tapi jika ia mencari pada musim menuai, maka tidak dapat apa-apa. Dia nggak menabur apa-apa. Dia tidak mengusahakan apa-apa. Karena selalu cari alasan. Yang harus kita lakukan adalah, saya suka gitu istilah itu, ya ikhtiar dong kamu. Berusahalah bersungguh-sungguh. Sesungguh-sungguh apa? Seperti kamu melakukan untuk Tuhan. Untuk kemuliaannya Dia. Bayangin aja begini gitu. Ini saya bukan siapa-siapa, tiba-tiba ada utusan Presiden Jokowi datang ke rumah saya. Rumah Pak Andri? Iya. Saya ditugaskan Bapak Presiden Jokowi untuk memberikan pesan ini. Bapak diminta oleh Bapak Presiden untuk melakukan ini. Apakah Bapak bersedia? Saya bukan orang yang mampu. Pak Presiden sudah melihat kemampuan Bapak. Jadi Bapak terima? Baik Pak, akan saya lakukan semampu saya. Kalau yang kasih assignment adalah orang nomor 1 di negeri ini, apa yang akan kita lakukan? Kita pasti akan melakukan sebaik-baiknya. Sesungguh-sungguhnya. Saya korbankan waktu, kalau gagal saya coba lagi. Yang penting adalah saya bisa meet expectation-nya dia. Memenuhi harapannya dia. Dan tidak mau mengecewakan. Itu kalau yang assign ke saya orang nomor 1 di negeri ini. Nah, sadarkah kita bahwa yang assign hidup kita ini dalam kehidupan sehari itu adalah pencipta alam semesta. Pencipta alam semesta. Yang menciptakan presiden juga. Gitu. Tapi seringkali kita kan setengah-setengah ya. Untung Tuhan sabar ya. Jujur aja sebenarnya kalau kita tidak melakukan pekerjaan kita, apapun yang ditugaskan bagi kita tidak dilakukan dengan optimal, pasti ada rasa perasaan bersalah gitu dalam diri kita. Kayaknya sebelumnya bisa lebih optimal lagi. Itu kalau kita sungguh-sungguh ingin melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, pasti ada gitu. Tatkala kita kebanyakan santainya, pasti ada yang gelisah. Kenapa? Ya karena Tuhan bekerja, masa kita santai-santai terus? Gitu. 1 Timotius 5 ayat 13. Lagi pula dengan keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri bermalas-malasan. Bukan hanya bermalas-malasan, tetapi juga meleter.
ngomongin orang gitu, ngaco ngomongnya. Udah nggak kerja, santai-santai, gosip pula, fitnah lagi, hoax. Aduh, faktanya sekarang begitu. Komentator bola, penonton bola kan lebih jago daripada pemainnya, bukan? Ah, bodoh nih gini di depan. Nah, kalau main sendiri, di mana-mana gitu komentator jago ngomongnya. Suruh kerja aja, suruh main sendiri nggak bisa. Nah, Tuhan nggak pengen begitu. Sekecil-kecilnya kamu just do it, lakukan. Nah, ngomongin juga soal talenta nih. Talenta yang diberikan itu bukan sesuatu hal yang bisa disia-siakan. Setiap orang punya talentanya masing-masing. Artinya talenta nih bukan soal cuman bakat aja, tapi kemampuan. Dan beda-beda. Sebagai orang tua, saya menyadari bahwa tiap anak saya punya talenta masing-masing. Dan saya nggak mau mengepus maunya saya ke anak saya. Tapi saya ingin kemampuan anak saya bisa dioptimalkan semaksimum mungkin supaya dia jadi yang terbaik. Menghasilkan yang terbaik, jadi berkat bagi banyak orang, dan memuliakan Tuhan. Sehingga ketika mungkin nanti dia ketemu sama penciptanya, apa yang sudah diberikan Allah di dalam diri mereka itu bisa dipertanggungjawabkan. Karena mereka sudah melakukan yang terbaik. Ayat 25, 21. Tidakkah kita mempunyai kerinduan jika pada suatu saat nanti kita bertemu Allah, Tuhan bilang begini, baik sekali perbuatanmu. Hai hambaku yang baik dan setia. Aduh. Apresiasi itu diberikan oleh Tuhan, pencipta kita. Hai hambaku. Hamba itu pasti ikuti perintah Tuannya. Hamba yang baik. Dia nggak berjalan ke kiri ke kanan mau-maunya sendiri, cara-caranya sendiri, enggak. Hambaku yang setia, yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, tidak meremehkan segala sesuatu yang diberikan Tuhan. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Yang bahagia siapa? Tuannya. Tuannya bahagia atas setiap apa yang dilakukan oleh hambanya. Itu tujuan kita. Bukan kesenangan kita yang dioptimalkan, dimaksimalkan, tapi bagaimana kita berpikir, Tuhan tuh kalau senangnya kira-kira gimana ya? Apa yang harus aku lakukan? Cuma satu, melakukan kehendaknya. Oke, talenta. Setiap kemampuan yang Tuhan berikan pada kita, entah kepandaian, entah kemampuan bernyanyi, bermain musik, mengoperasikan peralatan, atau berkhotbah, itu akan dipertanggungjawabkan nantinya. Kita harus terus mengembangkannya untuk bisa menghasilkan yang terbaik, bukan untuk kepentingan kita, tapi untuk menyenangkan hatinya. Gak usah khawatir deh untuk kebutuhan kita. Kalau seorang Tuhan yang nggak baik di dunia ini ya, kalau lihat ada hambanya kerja baik, dia pasti akan apresiasi kok. Akan dikasih tanggung jawab kok. Kalau nggak diapresiasi, ya Tuhan bisa pindahin ke tempat yang lebih baik. Kalau Tuhan di dunia ini yang pengetahuannya terbatas saja bisa lakukan itu, apalagi Tuhan semesta alam yang begitu mengasihi kita, yang rela untuk mengutus anaknya, berkorban untuk menebus kita. Betapa besar cinta kasih Tuhan sama kita. Jadi kita nggak usah terlalu khawatir bagaimana Dia bisa memelihara kita. Kerjakan saja, optimalkan saja talenta apa yang sudah diberikan pada kita, agar hatinya disenangkan. Poin-poin penting dalam bekerja. Satu, dalam bekerja itu memiliki aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar. Punya kebebasan, tapi semuanya terbatas. Relasinya dengan Tuhan juga begitu.
Tuhan memberikan kita kebebasan. Punya kehendak bebas. Tapi ada aturan-aturannya. Jadi kita jangan mau-maunya sendiri. Kalau kita kerja di sebuah tempat, lalu kita mau-maunya sendiri, datang maunya sendiri, pulang cepat, kerja yang entar-entar, nggak sesuai dengan yang meng-hire kita, lama-lama kan kita bisa dipecat. Demikian juga Tuhan ya. Kita sudah ditebus, kita bilang terima kasih, lalu Tuhan menginginkan kita melakukan apa yang dikehendakinya, tapi kita hidup semaunya kita. Itu artinya kita tidak menghargai orang yang sudah mempercaya kita dan memberi tanggung jawab pada kita. Itu namanya penghinaan. 2. Memiliki sistematika kerja yang teratur agar dapat memastikan tujuan dapat tercapai. Dalam bekerja, ada aturan mainnya. Ada namanya teamwork. Supaya tujuan tercapai. Bukan cara-caranya sendiri. Sama, dalam kehidupan rohani juga begitu. Untuk menjadi ciptaan seperti yang manusia yang dia inginkan, ada sistematikanya. Pertama, harus belajar firman. Belajar mengenal dia. Harus mengikuti setiap aturan-aturan yang ada. Harus mengikuti pimpinan Roh Kudus. Bukan cara-caranya sendiri. Masuk organisasi, masuk gereja. Tuhan berikan pimpinan yang bikin peraturan. Lah kita harus ngikutin lah. Bukan maunya sendiri. Semuanya aturan-aturan yang ada dalam dunia kerja kita itu sebenarnya inspirasi dari Tuhan. Bagaimana cara kerja Tuhan juga. Semua ada aturannya. 3. Semakin tinggi tanggung jawab, semakin sedikit kerja fisik. Semakin banyak menggunakan pikiran. Rata-rata begitu ya. Kalau di level bawah, kerja fisiknya banyak tuh. Angkatnya berat-berat. Pokoknya fisiknya banyak, badan jadi keker. Gitu ya. Makin naik, levelnya supervisor, dia mulai beda. Manajer, direktur utama, beda. Tapi apakah yang kerja fisik lebih sedikit, pakai otak lebih banyak, itu nggak lebih berat? Ternyata nggak begitu. Karena begini, saya amati. Orang-orang yang kerja fisik, kerjanya tuh teng, jam 8 masuk, jam 5, teng pulang. Selesai. Level manager, teng jam 8, pulangnya jam 7 malam. Direksi, apalagi di bank tuh yang gajinya ratusan juta, teng jam 8, jam 11 malam, jam 12 malam masih di kantor, meeting untuk membahas yang lebih panjang lagi, pulang sampai rumah jam 2, jam 5 harus bangun, jam 7 udah di kantor lagi tuh. Jadi jangan berpikir bahwa enak ya nanti ya untuk jabatan, pusing. Di level-level tinggi, pusing pikiran. Saya ambil juga analogi dalam kehidupan kekristenan. Kalau orang baru ya, lahir baru ya, atau masih bergumul gitu ya untuk bagaimana mengimprove diri. Yang dipikirkan, oh pokoknya aku nggak berzina, nggak membunuh, nggak mencuri. Yang gitu-gitu tuh yang dipikirin. Tetapi semakin dekat sama Tuhan, kepresisiannya itu udah masuk dosa dalam pikiran, bukan hanya fisik aja. Dosa dalam pikiran dan motivasi hati. Teman-teman ingat ya, waktu Musa ya, di Meriba itu. Karena begitu dekatnya dia dengan Tuhan, padahal waktu dia pukul itu batu, kan Tuhan bilang, katakan, supaya airnya keluar tuh. Yang dilakukan karena dia emosi, dia pukul.
Efeknya apa? Dia nggak boleh masuk tanah perjanjian. Artinya semakin tinggi posisinya, kalau di dalam pekerjaan, itu kepresisiannya, kesalahannya harus, toleransi makin kecil. Karena efeknya makin besar. Demikian juga kalau kita mengikut Tuhan. Toleransinya makin kecil. Jadi hukum-hukum yang Taurat itu, iya standarnya orang Kristen bukan di situ lagi. Tapi bagaimana bisa memuaskan hati Allah. Makin nggak gampang. Makin periksa, nggak usah ngomongin soal mencuri, berzina, segala macam. Tapi bagaimana supaya hatiku ini nggak meleset. Hatiku ini nggak salah motivasi. Rencanaku ini digumulkan gitu. Kelihatannya baik rencananya, tapi ini rencananya Tuhan bukan. Itu tuh makin nggak gampang. 4. Orang yang dipercaya akan mengalami gemblengan, didikan, dan hajaran yang lebih keras, bukan kerasa ya, keras dari orang kebanyakan. Jika lulus akan menerima reward dan posisi yang lebih baik. Saya kasih contoh ya. Kalau karyawan yang rendah gitu di kantor ya biasa-biasa aja. Kualifikasinya juga nggak tinggi-tinggi, yang penting ya kamu bisa kerja-kerja bersih-bersih, angkat-angkat ini, ya kan? Nggak dituntut macam-macam, orang gajinya juga nggak dibayar tinggi. Tapi orang-orang yang akan diproyeksikan menjadi pimpinan perusahaan, kalau di perusahaan besar namanya manajemen trainee, dia akan digembleng tuh. Ada jangka waktunya setahun, 3 bulan, tercapai target apa enggak, 6 bulan, setahun, terus ketat. Mereka meeting lebih lama, kerja lebih lama, pikiran lebih cenut-cenut, digembleng dengan lebih keras. Karena apa? Mereka dipersiapkan untuk menjadi pemimpin-pemimpin. Nah, teman-teman sebagai anak-anak Tuhan itu dipersiapkan juga untuk ke situ. Jadi mungkin di awal sebagai kalau yang baru gitu ya, baru tobat baru ya, oke lah kita ditebus, anak raja, gitu. Semua masalah bebas, selesai. Coba kalau Anda bertumbuh dengan benar, maka tantangannya bukannya fisik lagi, tapi udah kepikiran ke hati. Itu pergumulan yang jauh lebih berat. Karena apa? Anda dipersiapkan untuk menjadi pemimpin-pemimpin, jenderal-jenderalnya Tuhan. Jadi jangan berpikir, gue santai-santai aja. Enggak bisa gitu. Karena apa? Nanti di belakang Anda, hendaklah engkau sempurna seperti Bapakku di surga sempurna. 5. Pada akhirnya semua akan diukur dengan hasil, bukan dengan hanya ucapan. Di dunia kan begitu ya. Ada namanya KPI, Key Performance Indicator. Bukan orang yang cuma jago ngomong doang, gitu. Tapi membuktikan dalam pekerjaannya dia bisa baik. Memang ada proses. Tapi ujung-ujungnya ada penilaian performance. Itu harus dikerjakan dengan tanggung jawab. Dalam iman pun ternyata begitu. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Dari mana kamu bisa tahu bahwa dia anak Tuhan? Dari buah-buahnya. Kalau cuman kita pinter ngomongin firman Tuhan, kita sanggup menjawab semua pertanyaan, berdebat tentang firman Tuhan, tetapi orang lain di sekeliling kita tidak bisa melihat perubahan dalam hidup kita, dalam tindakan kita, dalam tutur kata kita, tidak merasakan dan melihat kemuliaan Tuhan ada dalam kehidupan kita, pasti ada sesuatu yang salah. Aku anak Tuhan, aku percaya Tuhan, tapi tidak terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari, pasti ada yang salah. Itu harus tercermin. Kalau sebagai anak Tuhan, pasti kita harus bisa memancarkan kasih Tuhan. Kalau orang dekat sama kita, kita merasa nyaman. Saya dekat sama kamu,
kok rasanya saya belum ngomong aja, saya lebih tenang ya. Ada kemuliaan yang memancar di situ. Waktu saya ngomong 5 menit, kok saya dapat kekuatan ya. Kamu ngomongnya sih nggak banyak, nggak menyuguhkan banyak ayat. Tapi perkataan kamu tuh, kok saya bisa dapat kekuatan di situ ya. Kenapa? Itu nggak bisa dibohongin. Menjadi mahasiswa teologi bisa, tapi menjalaninya itu yang nggak gampang. Keenam, nggak perlu baper atau mencari alasan, fokus saja pada hasil dan ikuti aturan yang berlaku. Saya ketemu juga beberapa orang yang, aduh gini, wah dia bosnya begini sih, gini, habis gini. Udah curiga duluan begitu. Cari alasan. Mending daripada cari alasan, mengeluh, kerja yang baik, buktikan bahwa bos kamu salah. Buktikan bahwa kamu bisa bekerja mencapai target. Buktikan bahwa perusahaan bisa mendapatkan benefit dari ketika kamu bekerja. Buktikan saja. Iman juga begitu. Buktikan. Jalani dari setiap proses kehidupan, apakah kita bisa merespon sesuai dengan firman Tuhan dan kehendak Tuhan? Toh adalah Roh Kudus yang sudah dimeteraikan dalam hidup kita. Untuk kita bisa merespon dengan benar. Hubungan pekerjaan dengan rencana Allah dalam kekekalan. Kita harus paham gitu ya, tujuan awal manusia diciptakan. Mengemban tugas yang Tuhan berikan. Coba lihat lagi di Perjanjian Lama, di Kejadian. Kita diberi kuasa. Bukan untuk memuaskan keinginan kita sendiri, tapi untuk mengelola apa yang sudah Tuhan ciptakan. Artinya, hati, motivasi kita, dan pikiran kita harus sinkron dulu dengan apa yang Tuhan pikirkan. Itu jadi rusak karena waktu itu manusia lebih memilih keinginan hatinya sendiri dan curiga kepada Tuhan. Padahal Tuhan kasih kebebasan kan? Tapi kebebasan yang terbatas. Memahami tujuan Yesus Kristus datang ke dunia. Pertama, dia menebus kita. Yang kita nih harusnya dapat hukuman atas cawan murka Allah, meluncur ke dalam neraka, diberi kesempatan untuk bisa kembali lagi kepada Bapa. Kembali melakukan tugas yang nomor 1 itu tadi. Gimana caranya? Ya, kita harus menanggalkan keakuan kita, ego kita, keinginan-keinginan, ambisi pribadi kita, menaklukkannya itu, dan itu paling sulit, dan mempercayakan kehendak Allah terjadi dalam hidup kita. Tanpa sangkal diri pikul salib, sulit itu akan terjadi. Kenapa? Tuhan juga punya aturan main. Tuhan punya hukumnya. Kehendak bebas seperti pribadinya dia nggak dicabut. Kitanya yang harus menaklukkan diri. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Balik yang tadi ya, udah ya. Nah, proses ini jauh lebih penting dari hasil. Harus kita ingat bahwa kita nggak hidup selama-lamanya loh di dunia ini. Kita hanya sekolah sekarang ini. Sekolahnya di mana? Ya dalam kehidupan. Mulai dari kita kecil, kita kuliah, kita bekerja, kita berumah tangga, kita menjadi pimpinan, itu adalah sekolahnya kita. Dalam pekerjaan, dalam profesi, yang ada tuntutan tanggung jawabnya nanti, baik yang sekarang, kalau sekarang kan terhadap pimpinan, nanti juga terhadap Sang Pencipta.
Prosesnya itu loh yang harus kita perhatikan. Jangan sampai tujuan ambisi pribadi kita membuat kita mengambil tindakan-tindakan yang justru merusak tujuan kekekalannya itu. Manusia rohani yang seturut dengan kehendak Allah. Jangan sampai itu terjadi. Proses yang baik tidak pernah mengkhianati hasil. Mungkin kalau buat orang-orang yang memang punya ambisi pribadi, yang ada adalah hasilnya nggak sesuai nih. Percayalah, Tuhan tahu kok bagaimana mencukupkan apa yang kita butuhkan. Dan Tuhan juga bisa melihat keinginan kita. Dan Tuhan bisa memformulasikan komposisi mana yang paling tepat supaya pertama orientasinya adalah kita tidak binasa. Supaya proses penyempurnaan manusia rohani kita itu berjalan dengan baik. Kalau di luar itu cuma bonus. Jangan dibalik. Melalui pekerjaan, tidak ada pembagian yang nyata dalam pekerjaan rohani, mental, dan jasmani. Semua blend. Semua sama mulianya. Kita itu cuman fungsi aja kan sebetulnya. Apakah pekerjaan sebagai ibu rumah tangga kurang mulia dibandingkan kerja kantoran? Enggak, sama sekali enggak. Apakah pekerjaan sebagai bisnismen kurang mulia dibandingkan sebagai seorang hamba Tuhan? Enggak. Itu panggilan, itu talenta yang Tuhan beri. Masing-masing ada pertanggungjawabannya. Dan masing-masing saling membutuhkan. Melalui pekerjaan, Tuhan membentuk manusia batiniah kita untuk kembali pada rancangan semula. Jangan hanya fokus pada yang dapat dihasilkan oleh pekerjaan di dunia. Biasanya kan gitu ya, ngejar gaji tinggi, terus supaya kau gaji tinggi, nanti bisa punya kehidupan yang lebih enak, bisa jalan-jalan. Fokusnya banyak yang begitu. Siap-siap kecewa. Karena semuanya itu memang menyenangkan buat diri kita, buat daging kita, tapi itu sementara. Kebahagiaan kita ternyata saya jumpai adalah ketika kita bisa melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dan Tuhan disenangkan, Tuhan happy gitu ya dengan itu semua, dan kesukacitaan Tuhan, kesenangan Tuhan itulah yang membuat kita bahagia. Bukan dari kesenangan yang bisa kita raih dari apa yang bisa kita hasilkan dari pekerjaan di dunia ini. Pertumbuhan manusia batiniah kita lewat proses bekerja selama di dunia ini. Jadi itu ya dipikirin ya. Oke, sekarang saya dikasih punya jabatan ini sebagai supervisor, sebagai karyawan, sebagai manajer, sebagai direktur. Apakah itu lalu kita banggakan pol-polan begitu? Enggak. Itu cuma sebentar. Ketika kita diberi tanggung jawab dengan posisi yang lebih tinggi dalam pekerjaan karena kita sudah menitisnya, kita harus berpikir, tugas apa yang harus saya lakukan ini Tuhan? Tanggung jawab ini tidak mudah. Talenta ini, setiap talenta yang Tuhan kasih ada pertanggungjawabannya. Bagaimana aku bisa menyenangkan Engkau Tuhan dengan posisi jabatan yang sedang aku emban ini? Aku percaya Tuhan pasti mencukupkan kebutuhanku. Dan Tuhan tahu caranya bagaimana membuat kami bahagia. Ada banyak orang ya, beberapa orang saya lihat gitu ya, ketika hidupnya biasa-biasa aja dia takut Tuhan, dekat sama Tuhan. Ketika posisinya udah naik, punya banyak hal, berubah. Karena mengikuti ambisi keinginan dirinya sendiri. Mempersiapkan bisa, kalau boleh bilang kata saya, menyiapkan selama-lamanya bisa enak. Dia siapkan buat anaknya, dia siapkan buat cucunya, dia buatkan cicitnya semua, dipersiapkan semuanya. Tapi ternyata akhirnya malah nggak bahagia. Karena dia lebih self-oriented. Tidak mencari tahu maunya Tuhan itu apa.
Tuhan tidak melarang loh orang jadi kaya, enggak. Tapi keinginan menjadi kaya seringkali menjadi jerat. Jadi agak deg-degan juga sebetulnya punya harta banyak. Karena itu bisa jadi jerat. Oke, tujuan manusia adalah menjadi sempurna sesuai dengan standarnya. Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Maksudnya sempurna seperti Tuhan. Bukan sempurna yang mungkin bukan yang kita bayangin, tapi adalah sempurna adalah ketika kita melekat pada Tuhan, melakukan apa yang Dia inginkan, apa yang Dia rencanakan, mempercayakan hidup kita padanya, lalu kita melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk mewujudkannya, keinginannya itu adalah sebuah kesempurnaan. Sehingga waktu saatnya kita dijemput nanti, aku sudah menyelesaikan pertandinganku dengan baik. Ada apresiasi yang Tuhan berikan. Karena dalam dunia ini kita sedang menjalankan misinya, bukan misiku lagi. Kita bisa nggak sih menikmati dunia ini? Bisa. Tapi bukan itu tujuannya. It's just a bonus. Karena kebahagiaan kita bukan tatkala kita bisa menikmati seluruh isi dunia ini. Justru ketika kita sangat menikmati seluruh isi dunia ini, seringkali itu jadi jerat. Makin punya banyak, kita harus makin pun berhati-hati. Terutama jaga hati dan pikiran. Aduh, susah. Yohanes 17 ayat 21, supaya keinginannya Tuhan Yesus nih, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku. Artinya kehendak Bapanya ada di dalam diri Kristus. Dan aku di dalam Engkau, menyatu pada Bapanya. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Artinya kita tuh harus, kalau orang Jawa bilang dulu, manunggal gitu ya, dengan Tuhan. Sulit sekali. Yang paling sulit adalah menyatukan keinginan kita, pikiran kita dengan pikiran Kristus, pikiran Bapa. Itu sulit. Tapi itu harus diperjuangkan. Itu dalam segala macam aspek, dalam pekerjaan kita. Ya Bapa, aku mau. Ya Bapa, aku mau. Dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Artinya sinkron terus. Gitu. Bukan kehadiran fisiknya, tetapi manusia rohaninya itu sejalan dengan rencana dan kehendak Allah. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Artinya Tuhanlah yang paling mulia di dalam hidup kita. Kehendak Dianya lah yang paling mulia. Dialah orientasi hidup kita satu-satunya. Bukan kita jadi makhluk aneh loh, enggak. Tetapi orientasi kita. Ketika kita menghadapi masalah, kita orientasinya pada Tuhan. Oke, aku sulit nih. Tuhan, apa rencana Tuhan dalam hidupku lewat permasalahan ini? Bagaimana aku menyelesaikan seturut dengan kehendak Tuhan? Itu terus. Ya Bapa yang adil, memang dunia ini tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau. Dan mereka ini tahu bahwa Engkau lah yang mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka. Yaitu namamu. Di dalam nama ada pribadi. Ada karakter. Semuanya terwakilkan dalam nama, termasuk juga kehendaknya. Dan aku memberitahukannya supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Dulu saya nggak ngerti nih kalimat ini. Tapi dalam berjalannya waktu, iya orientasi hidup kita itu ternyata untuk menjadi sempurna supaya kita bisa manunggal sama Dia. Kita tinggal di dalam Dia. Kehendaknya nyata dalam hidup kita. Kita melakukannya dan orang lain bisa melihat bahwa ada pribadi Tuhan itu
terwujud dalam kehidupan kita sehari-hari. Hidup kita memancar kemuliaannya. Orang lain menikmati berkat Tuhan melalui kita. Entah dari apa yang kita lakukan, entah kita berikan, entah apa yang kita katakan, orang lain terberkati. Itu PR.